hazal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hazal majma'an mubarakah wa ja'ala hazal ittisalan qalbiyah mahmiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari illa yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji serta syukur marilah sama-sama kita taat, tunduk dan takluk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah bisa memberikan kita dari memberikan berbagai macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, sehat, afiat, disertai dengan nikmat taufik hidayah, ridha, inayah, sehingga pada siang ini Allah masih melangkahkan kaki kita, meregangkan tangan kita, mendidik jiwa, raga dan hati kita untuk ibadah kepadanya, menggugurkan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Ulul Albab. Mudah-mudahan senantiasa rangkaian aktivitas sehari ini, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa Allah jadikan dan mencatat kita sebagai hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum. Jangan sampai Allah mencatat kita sebagai hamba-hambanya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada sang pendobrak pintu kebatilan. Dialah seorang nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga terang benderang dengan iman kepada Allah. Dialah seorang nabi yang paling mulia di antara 124.000 nabi. Dialah seorang rasul yang paling mulia di antara 13 rasul. Dialah menjadi khatamul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita sebagai umat-umatnya yang selalu bersalawat kepadanya, mengirim salam kepada segenap familinya, akrabahu minni manzilatan yaumal qiyamah, dekat dengan Rasulullah nanti di hari
kiamat. Rugi al-lail wan nahar matiyatan wa farquba ila al-akhirah. Rugi kita menjadi umat Rasulullah yang tidak bertemu berjumpa dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jumat Masjid Ulul Albab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabil Rasyad. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Atiullah wa atiur rasul, anishkurli wa liwalidayya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Referensi dari dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadul Ibad, bahwa dikatakan oleh seorang ulama besar yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan salah satu aslasun, salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang Allah turunkan, masing-masing ada pasangannya. Masing-masing ada pasangannya. Apabila satu ayat tanpa ada timpangannya, tanpa ada pasangannya, la yaqbalullah ta'ala, tidak akan Allah terima. Apa ayat itu? Yang pertama, kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat pula kepada baginda suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa? Adalah orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Yang diperintahkan untuk bertakwa adalah orang yang beriman. Definisi takwa di mana kita mentaati perintah Allah, sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mengerjakannya. Taat dalam ibadah, taat menjalankan salat 5 waktu, taat untuk menjauhkan larangan Allah dan mendekati kebaikan-kebaikan Allah. Apabila kita taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, la yaqbalullah, tidak akan Allah terima. Sebaliknya, apabila kita taat kepada Rasulullah tapi tidak taat, tidak menjalani perintah Allah, la yaqbalullah, tidak akan Allah terima. Kita ibadah rajin, salat 5 waktunya di masjid, menjalankan sunnah-sunnahnya di rumah, mendirikan di rumah kita untuk memperbanyak salat-salat sunnah, tapi enggan duduk di majelis ilmu, tapi enggan untuk mencari ilmu. Itu disebut orang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah. La yaqbalullah, amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah kita hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, rajin istiqomah dalam ibadah, istiqomah juga dalam duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis Rasulullah. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Dia sahabat Rasulullah yang ahli istiqamah.
duduk di majelis sedang memberikan ilmu agama, disitulah ada Abu Hurairah. Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah, atiullah wa atiur Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Apabila kita rajin ibadah tapi sulit untuk mengeluarkan rezeki kita, sulit untuk bersedekah, memberikan kepada fakir miskin, memberikan kepada anak yatim, sulit untuk mengeluarkan rezeki harta kita untuk orang-orang yang fakir miskin, maka suatu amalan yang begitu luar biasa apabila kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi pelit tidak memberikan rezeki harta kita untuk kepada orang yang sedang membutuhkan. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang mempersiapkan makanan di meja makan, sudah tersedia roti, kurma, susu. Terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar juga ketukan pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Man fil bab? Yatimun fil bab ya Rasulullah. Aku anak yatim ya Rasulullah. Tiba-tiba anak yatim itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. Rasulullah sedang mempersiapkan buka puasa. Kata Rasulullah, apakah kamu sudah makan sehari ini wahai anak yatim? Belum ya Rasulullah. Masuklah ke rumahku, makanan yang sudah kusediakan untukmu. Itulah kedermawanan Rasulullah, begitu baik terhadap anak-anak yatim. Kedermawanan Rasulullah dipuji oleh Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, makanan minuman yang kau berikan kepada anak-anak yatim liwajhillah, semata-mata karena aku. La nuridu minkum jazaa'a, engkau tidak mengharapkan balasan. Wala syukura, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itulah kebaikan kedermawanan Rasulullah. Jadilah kita hamba-hamba Allah, taat ibadah kepada Allah, di samping pula kita memperbanyak sedekah, memberikan harta rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata seorang ulama besar Al-Imam Abdullah bin Abbas, anishkurli wali walidayka. Bersyukur kenikmatan yang telah Allah berikan. Di samping itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua kita yang sudah mengandung anaknya selama 9 bulan, menyusui, setiap kemanapun beraktivitas selalu dibawa bayi yang ada di dalam kandungan. Begitu sakit ketika melahirkan seorang anak. Betapa besar perjuangan seorang ibu, seorang orang tua kita. Maka ketika Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, disitulah ada terletak keriduan kedua orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada kedua orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Maka para mahasiswa semuanya, apabila kita ingin disukseskan oleh Allah, ingin dimudahkan segala pelajaran kita, ingin dimudahkan oleh Allah segala aktivitas kita, memperbanyak minta ridho, minta doa, minta berkah dari kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa na'udzu bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنت خير الراحمين